berbincang-bincang tentang hal-hal atau isu-isu yang umum menjadi pertanyaan bagi kita, bagi para pejalan keheningan atau siapapun yang merindukan kebenaran. Ya. Saya akan mulai dengan menjawab pertanyaan, apakah surga dan neraka itu betul-betul ada? Jangan-jangan itu cuma khayalan orang untuk menakut-nakuti supaya orang tunduk kepada tokoh tertentu atau kepada agama tertentu. Begini ya, seperti yang tadi saya bilang, ketika kita mulai memberontak, tidak nyaman dengan sebuah dogma, biasanya kita ada kecenderungan bergeser ke bandul yang ekstrim. Ketika agama menyatakan surga dan neraka itu ada dan menjadi salah satu poros ajaran, kita kemudian cenderung memilih untuk menegasikan, gak ada itu surga neraka, itu cuma hasil imaji orang. Nah, mari kita kembali kepada prinsip dasar spiritualitas, bahwa spiritualitas itu mengajak semua orang tidak terjebak oleh kepercayaan apapun, tetapi betul-betul berpegang teguh kepada penyaksian, kepada pengalaman otentik, kepada kebenaran yang betul-betul kita jangkau sendiri. Nah, surga neraka ini kan sama saja dengan malaikat, dengan yang lain-lain, adalah realitas yang non-empirik. Kalau Bapak menggunakan panca indera mau sampai ketemu kapanpun nggak bisa, kecuali kalau surganya yang fisikal ya. Tapi kalau surga dalam pengertian yang non-fisikal nggak bisa dijangkau dengan panca indera. Nah, selama Anda baru bisa menggunakan panca indera, harus jujur mengatakan saya tidak ya. Nah, tetapi bisakah betul-betul kita membuktikan adanya dan tidaknya surga dan neraka ini? Dengan rasa sejati kita tertuntun oleh Sang Roh Kudus di dalam diri, kita pasti disingkapkan kebenarannya ya. Sebetulnya pengertian surga dan neraka itu begini. Satu, itu menyangkut kondisi atau realitas jiwa terkait dengan kesadarannya. Saat orang ada di dalam kesadaran yang luhur, jiwanya murni, dia bisa merasakan kebahagiaan yang sejati, hidupnya serba selaras. Ini sebetulnya adalah yang kita sebut sebagai keadaan surga. Kalau ini kita semua bisa membuktikannya langsung. Sebaliknya, keadaan yang mencerminkan karakter neraka apa? Kalau kita banyak dosa atau banyak karma buruk, akhirnya menarik peristiwa-peristiwa yang membawa duka. Ya. Kalau Anda punya pasangan, ya, Anda berantem terus dengan pasangan, atau bahkan Anda digebukin oleh pasangan, itu neraka atau bukan? Neraka yang nyata. Anda punya hutang, dikejar-kejar sama yang punya uangnya, itu neraka bukan? Itu neraka yang nyata. Jadi kalau neraka dan surga dalam konteks ini semuanya nyata ya. Nah, kita yang memilih ada di surga atau neraka itu tergantung tingkat kesadaran kita. Neraka yang kayak begini, surga yang kayak begini, ada nggak relevansinya dengan agama yang kita peluk? Nggak ada ya. Yang menentukan Anda ada di surga neraka yang real seperti ini, itu bukanlah apa agama yang Anda peluk, bukan juga aliran spiritual Anda, tetapi semata-mata buah laku Anda, tingkat kesadaran Anda, kualitas kemurnian jiwa, itu penentu. Nah, lalu surga dan neraka dalam pengertian yang non-empirik sebetulnya ada apa tidak? Itu bisa kita mengerti ya, kalau kita menggunakan rasa sejati, melihat, menyaksikan bagaimana jiwa yang sudah lepas dari tubuhnya. Nah, saya mau cerita pengalaman saya. Nah, kalau ini pengalaman saya ceritakan, bagi Anda yang belum mengalami, ini adalah sebuah dongeng. Maka saya katakan pada Anda, jangan gampang percaya apa yang saya katakan. Ini hanya pembuka wawasan awal. Untuk menentukan kebenarannya, jangan buru-buru. Anda harus membuktikannya.
sendiri. Dengan apa? Anda juga harus punya kemampuan mendayagunakan rasa sejati. Nah, saya ceritakan dongeng saya. Jadi, semenjak saya betul-betul terhubung pada diri sejati, bisa mendayagunakan rasa sejati, setiap ada berita orang meninggal, itu saya nggak pernah ujuk-ujuk mengucapkan saya turut berduka cita atau apapun, semoga dia berada di sisi Tuhan, nggak pernah. Saya langsung secara otomatis dan spontan, itu hening, saya menangkap realitas jiwanya. Itu dia bahagia atau sengsara, dia ada di mana, apakah dia menjadi arwah gentayangan, ya, apakah dia terjerat di dimensi rendah, dimensi 1 dan 2, atau dia naik ke alam penantian, atau dia bisa betul-betul karena jiwanya murni memasuki alam cahaya atau alam surga. Nah, berdasarkan itu saya bisa menyatakan bahwa surga dan neraka itu ada. Kalau ada jiwa menjadi arwah gentayangan, misalnya case-nya adalah mau meninggal masih mikirin anaknya nanti gimana, ya, diputus pacar masih belum bisa dirilis, masih kebawa mau mati masih dipikirin, ya? Jangan ketawa. Jadi segala luka batin itu belum disembuhkan, bahkan ketika dia mau melepaskan jiwa dari tubuhnya, itu hanya akan memindah proyeksi luka batin itu di dimensi yang berbeda. Jadi walaupun dia sudah lepas dari tubuhnya, bukan berarti penderitaannya selesai, malah penderitaannya menjadi makin nyata. Segala luka batinnya itu terproyeksikan. Itu yang membuat dia menjadi arwah gentayangan. Itu menjadi jiwa yang merasakan betul rasanya nelongso gimana, marah gimana, dendam gimana, di situ. Oke, ya. Misalnya lagi, ada orang, katakanlah dia ini terkenal, ya, dihormati banyak orang, tetapi selama hidupnya sebetulnya driven gitu ya, by obsession, by ego. Dia disetir oleh egonya, oleh hasrat egoistiknya, dan itu kemudian menarik kuasa-kuasa kegelapan dari dimensi 1 atau 2. Dan dia mendapatkan manfaat dari kolaborasi dengan makhluk-makhluk kita. Ketika meninggal, tidak peduli puja-pujinya kayak apa, tidak peduli doanya itu mendatangkan 1000 orang, ya, dia tetap akan terjerat di alam bawah. Sebagai konsekuensi logis dari kolaborasi yang dilakukan dengan si makhluk kegelapan tadi. Bagaimana rasa di situ? Ya, itu satu kondisi di mana kita sangat terjerat dalam penderitaan gitu. Kalau mau dibayangkan gini loh, Bapak, ya, tenggelam di dalam lumpur, ya, sampai kita susah bernafas, rasanya kayak apa? Itu pembayangan yang paling realistis begitu loh. Dan itu terjadi tidak cuma 1 menit, tapi seumur umur, ya. Nah, itu adalah neraka yang nyata. Tetapi itu terjadi bukan karena ada Tuhan yang marah, bukan terjadi karena Tuhan kesal Anda agamanya tidak seperti yang dia mau, bukan terjadi karena apapun yang itu didogmakan oleh agama tertentu. Ya, ini cuma soal matematika semesta. Siapapun yang memilih pelaku mau mengikuti hasrat egoistiknya hingga terjerat dengan makhluk alam bawah, pasti akan mengalami hal itu, tidak peduli agamanya apa. Ya. Nah, berdasarkan itulah saya bisa sekali lagi menyatakan surga dan neraka setelah jiwa lepas tubuh itu ada. Oke, gitu. Nah, karena itu ada, sebagaimana kehidupan sekarang ini bisa dinyatakan surga dan nerakanya, maka setiap orang ya tinggal milih mau ada di mana. Nah, Pak Suko milih yang di mana? Kalau jawaban orang yang lagi sok spiritual itu begini, saya tidak peduli masuk surga atau neraka. Saya sudah melampaui itu semua. Itu sok spiritual. Karena secara realistis kita itu tetap ada di dalam
opsi yang tadi. Kalau nggak di surga ya di neraka, mau sekarang mau nanti. Ya, kan nggak bisa di kondisi yang tidak di dua-duanya. Sekarang ini pilihannya Anda itu bahagia atau menderita, kan cuma begitu. Ya, nggak mungkin Anda tidak menderita dan juga tidak bahagia. Gimana ceritanya? Ya, itu juga sama terjadi ketika nanti jiwa Anda sudah lepas dari tubuh. Pilihannya cuma dua itu. Kalau nggak bahagia ya. Secara normal kan tidak ada orang yang pengen menderita. Ya, secara normal, logis, wajar. Anda semua, saya juga, itu pasti punya hasrat atau rinduan terdalam menemukan kebahagiaan, kedamaian. Maka kalau memang rindunya itu, pilihlah sebuah laku yang memastikan kemurnian jiwa. Karena kemurnian jiwa ini adalah prakondisi untuk mencapai kehidupan surgawi, baik sekarang maupun nanti. Gitu. Nah, laku spiritual kita ini pelan-pelan untuk menata diri, menata jiwa raga murni sampai kepada itu. Nanti yang sok spiritual akan punya tanggapan. Saya memang tidak mau masuk surga atau neraka. Saya mau kembali kepada Tuhan. Indah sekali. Pertanyaannya, sejak kapan Anda terpisah dengan Tuhan? Sehingga Anda harus kembali kapan Anda perginya. Ya. Bahasa kembali kepada Tuhan itu bahasa ilusi. Ya. Apalagi kalau kita memahaminya dalam konteks ya perpindahan ruang waktu. Tuhan di sana, aku di sini, aku kembali kepada Tuhan. Kagak ada realitanya. Tuhan itu apa coba? Keberadaan yang meliputi segala yang ada. Keberadaan yang tanpa batas yang menjadi sumber dari segala yang ada, sekaligus menjadi esensi dari segala yang ada. Maka Tuhan sejati itu meliputi diri Anda semua, sekaligus menjadi intisari dari keberadaan Anda. Jadi kapan misahnya? Anda di neraka ya Anda bersama Tuhan, Anda di surga Anda bersama Tuhan. Anda sedang ungkang-ungkang di hotel Indonesia Anda bersama Tuhan, lagi dikejar debt collector juga bersama Tuhan. Cuma bedanya Tuhan kagak menderita kayak Anda. Jadi kalau dikejar debt collector atau dikejar sama siapapun yang uangnya kita utangi, itu kan Tuhannya paling ngomong. Makanya di Tuhannya kan gak pergi. Oke, clear. Jadi bahasa kembali kepada Tuhan itu bahasa ilusif, karena kenyataannya tidak begitu. Ya. Jadi yang terjadi itu, kematian hanyalah gerbang perpindahan dimensi. Adalah titik di mana kita itu melanjutkan perjalanan. Di mana dimensi yang kita capai, realitas yang kita jangkau, sangat tergantung dari kesadaran kita. Jadi doa-doa, semoga engkau ada di sisi Tuhan yang Maha Esa. Kembali melebur bersama Tuhan yang tanpa batas. Itu omong kosong. Karena nggak ngaruh apa-apa. Ya. Karena yang memberikan dampak ataupun yang menentukan Anda nanti kayak apa adalah kesadaran Anda sendiri. Ya. Jadi sekarang silahkan pastikan Anda menemukan kehidupan surgawi saat ini, dan itu konsisten dipertahankan hingga pada titik di mana Anda menghembuskan napas terakhir jiwa Anda lepas dari tubuh. Tidak usah menyiapkan barisan pendoa, kagak berguna. Ya. Clear. Panas-panas. Yang mau protes silahkan. Saya tak minum dulu ya. Yang mau bertanya silahkan. Silahkan. Salah satu saudaranya itu pernah menanyakan apakah spiritualitas memerlukan agama, dan dijawab mereka. Gimana kalau cara dibalik pertanyaan? Apakah agama memerlukan spiritualitas? Gini, kalau kita melihat bagaimana sejarah agama-agama, sebetulnya yang dijadikan bahan bakunya adalah spiritualitas. Walaupun yang mendirikan itu bukan tokoh spiritualnya. Misalnya kekristenan, ya. Yang dijadikan bahan baku apa? Ajaran Yesus. Yang dijadikan ikon siapa? Yesus. Yang di-branding siapa? Yesus. Yang bikin siapa? Bukan Yesus.
Yesus mengajarkan spiritualitas. Ada orang-orang yang membuat agama atas nama Yesus. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Yang menyelamatkan siapa? Bukan agama yang di atas namakan Yesus, tetapi ajaran aslinya Yesus yang menyelamatkan. Oke. Ya. Jadi sebetulnya beragama itu nggak ada masalah. Ya, kalau agamanya dimurnikan sedemikian rupa sehingga yang ada hanyalah spiritualitas. Spiritualitas yang dilabeli namanya agama. Ya. Cuma memang pelabelan, apalagi sampai pelembagaan, ini bikin masalah karena ketika sudah pelembagaan, ya, ini menciptakan struktur hierarki. Nanti kepentingan bermain. Gini aja lah ya. Kalau kita iseng nih ya, persaudaraan spiritual kita ini tiba-tiba dilembagakan secara formal, didaftarkan ke Kementerian Agama. Saya nulis kitab suci, saya ngangkat diri jadi nabi, Mas Eko jadi wakil saya. Apa yang terjadi? Ribet urusannya. Ya. Kita narik sumbangan sebanyak-banyaknya. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Kita akan fokus kepada jalan keselamatan atau malah sibuk dengan rebutan tadi uang sumbangan? Clear ya? Itu masalahnya. Makanya kalau kita mau menyelamatkan semuanya, tetap konsisten di jalur spiritual itu. Dan spiritualitas itu merdeka, tidak terlembaga. Ya. Tidak ada tokoh spiritual beneran yang membuat agama, kagak ada. Ya. Yang bikin agama adalah orang-orang yang merasa dan memang dia punya insting bisnis. Ini bagus kalau di branding. Makanya saya tidak bisa menjamin setelah saya mati tidak ada agama atas nama saya. Loh ya kan itu urusannya orang yang nanti hidup. Loh saya masih kasih aja. Iya apa enggak? Ya kalau ini ajaran saya makin membesar, ya buku-buku saya makin populer, ya nanti pasti ada yang iseng bikin agama atas nama saya. Kita bikin Alhamdulillah SHD. Tapi selama saya hidup, jelas saya tegas kita tidak akan membuat agama apapun, tidak membuat organisasi apapun. Kalau yang saya dirikan sebagai perkumpulan parpol itu lain, itu betul-betul sekuler. Ya. Tapi saya kan tidak mendirikan sebuah lembaga agama, enggak. Ya, ngerti ya? Jadi, ya beginilah. Gitu Mas Eko. Gitu. Silakan, ada yang mau tanya, monggo. Ya, saya Oki, anggota baru. Iya. Banyak sih pertanyaan yang saya tanyakan. Boleh. Sampai 2 jam nggak apa? Nanti satu-satu deh. Ya, saya pernah berimajinasi lah tentang Tuhan, bahwa ya kalau Tuhan itu maha segalanya, katakan sendirilah dia di alam semesta ini hanya dia gitu. Terus mau apa gitu? Makanya mungkin dia menciptakan. Ini sorry ya, ini imajinasi. Nggak apa-apa, saya nggak menyalahkan. Terus ya teruslah saya menciptakan jiwa-jiwa buat merasakan duka, merasakan senang, merasakan yang walaupun sebenarnya itu adalah saya juga gitu. Mau dikoreksi nih imajinasi saya. Makanya saya tadi agak bingung kalau ada jiwa kemudian setelah lepas dari tubuhnya. Ini mau saya jawab dulu atau gimana? Masih mau lanjut? Sudah. Udah cukup. Jadi, ya, kalau kita itu dalam kehidupan sehari-harinya itu kesepian, ya, punya rasa merana, ya, itu nanti akan cenderung membayangkan Tuhan seperti yang kita rasakan. Itu Tuhannya jabat. Iya, Tuhannya kesepian. Namanya juga imajinasi kan bebas, tapi imajinasi itu kan pasti ada akarnya gitu loh. Gitu. Jadi kalau orang yang galak itu kan membayangkan Tuhan itu kayak dia galak juga. Jadi imajinasi itu ya sah-sah saja gitu ya.
Tetapi sebetulnya tidak realistik, karena itu membayangkan diri Anda yang menjadi Tuhan. Anda bayangkan nggak ada temannya kesepian, itu kan konyol. Masa ada Tuhan kesepian? Jadi gini, ya. Sejatinya Tuhan itu adalah realitas yang menjadi awal mula dari segala yang ada. Ya, ini secara teoritiknya. Maka selamilah sebetulnya kenyataannya di dalam keheningan. Kalau Anda sudah terhubung dengan diri sejati, Anda menyadari jiwa Anda nyata dan ada, lalu masuk lebih dalam, di balik jiwa itu kemudian ada diri sejati. Lalu Anda biarkan jiwa Anda dituntun diri sejati untuk menyelami rahasia jagat raya ini, menyelami bagaimana jagat raya ini terbentuk, menyelami apa sebetulnya yang ada sebelum jagat raya dan semua isinya ini ada. Kita akan ketemu awal mula segalanya itu adalah apa yang kita sebut sebagai kekosongan absolut. Ya. Jadi non personal, tidak ada sosok, yang ada cuma kekosongan yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai sunyi. Dalam bahasa Inggris ini void atau emptiness. Nah, kalau yang kosong, masa ada kesepian? Wong dia bukan sosok, wong dia tidak punya emosi. Ya. Jadi, ya, kalau ada yang menyatakan Tuhan menciptakan manusia karena dia kesepian, gak ada temannya, ya, itu berarti yang ngomong lagi kesepian. Ya. Betul, saya nama Promo. Maksudnya, imajinasi yang muncul itu tidak akan jauh dari realitas dirinya, gitu. Karena sejatinya adalah tidak ada Tuhan yang kesepian. Kesepian itu menuju kepada satu sosok atau personality. Nggak ada Tuhan dalam sosok personal, gitu ya. Jadi kalau kita masih terpaku oleh konsep Tuhan itu satu realitas terpisah dari kita, nanti pasti akan begitu imajinasinya. Kalau nggak Tuhan kesepian, Tuhan tiba-tiba punya pikiran, kalau disembah enak nih. Ini Tuhan yang galau, ya, karena nggak ada yang nyembah, nggak ada yang muja-muja, ya. Akhirnya gue buat aku menciptakan manusia supaya ada yang menyembahku, ya. Karena kalau aku disembah aku lebih bahagia. Coba bayangkan ada Tuhan kayak begitu, itu beneran apa kagak? Ya. Nyatanya nggak begitu. Jadi semua yang ada ini adalah manifestasi dari keberadaan semesta yang tidak pernah berhenti bekerja. Kekosongan absolut itu terus-menerus memancarkan energi. Energi yang itu kemudian membelah menjadi yin dan yang, ketika memadu selalu memunculkan dentuman agung. Dari dentuman agung itulah sebetulnya selalu terjadi segala hal yang baru, yang mengejawantah mulai dari level energi memadat hingga menjadi materi. Semua hal itu muncul dari situ, tanpa motivasi, tanpa intensi yang manusiawi atau personal. Jadi kalau ditanya untuk apa Tuhan menciptakan manusia, itu pertanyaan yang salah. Karena membayangkan Tuhan kayak manusia kalau bikin apa-apa, karena dia butuh. Bikin ini butuh, bikin sikat gigi karena butuh. Memang Tuhan kayak begitu, ya. Jadi kita ini adalah konsekuensi logis dari gerak semesta yang tidak pernah terputus. Yang gerak semesta itu, ya, ada tanpa sekali lagi motivasi atau intensi personal. Ya, oke. Nah, jadi kalau ditanya kenapa manusia ada, ini bukan dikembalikan karena Tuhan butuh. Sekali lagi jawabannya adalah, ya ini konsekuensi logis dari gerak semesta yang selalu mencipta. Lewat proses apa? Sekali lagi ya lewat energi yang selalu menerus, ya, memancar dari kekosongan absolut. Nah, maka lebih relevan kepada kita, kita menyadari kita sudah ada, lalu kita mau apa? Bukan Tuhan itu butuh apa, nggak relevan. Kitanya mau apa? Kitanya menuju kemana? Itu lebih relevan, gitu loh Pak. Ya, bisa dimengerti? Ya. belum, tapi Nggak apa-apa. pelan-pelan Nggak apa-apa. Jadi semuanya nanti akan sangat tergantung dari pengalaman-pengalaman otentik kita sendiri, ya.
Makanya saya tidak memaksakan siapapun untuk memegang sebuah konsep, walaupun itu benar. Karena kalau tidak dialami sendiri, konsep apapun cuma jadi dongeng. Ya, clear ya? Jadi pokoknya kalau belajar sama saya, mengikuti Life Spiritual ini, tidak ada kewajiban percaya apapun. Ya, gitu. Nggak ada aturan begini begitu. Kalaupun paling ada, jangan pakai masker, cuma itu doang. Itu juga yang saya tanyakan oleh Ya, kenapa? Gitu, ya. Satu, kita ini adalah komunitas meditasi. Ya, kita ini adalah para pejalan keheningan. Poros lakunya apa? Menyadari kasih murni dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Menyadari di sana ada anugerah yang nyata. Di sana ada energi ilahi, termasuk energi penyembuhan. Sekarang Anda masker terus Anda mau ngapain? Terus ajaran dasarnya itu dikemanakan? Sementara poros dari kehidupan ini adalah nafas Anda. Anda tutup, itu Anda maksudnya apa? Itu penghinaan pada sang sumber. Ya, gitu. Gitu ya. Justru kalau kita mau cerdas ya, kita mesti melihat yang menciptakan aturan ini siapa. Maksudnya apa? Ya. Ini bukan soal kesehatan murni, ini soal politik. Ya, makanya kenapa saya tegas. Ya, bahwa dalam prakteknya nanti kita harus pinter-pinteran gitu ya dengan realitas, itu yang cerita. Kalau ketemu Satpol PP ya tinggal Anda milih. Kalau lagi nggak mau berantem ya pakailah. Kalau lagi mau debat ya sudah nggak usah pakai, kan lumayan. Kalau pengen bayar denda ya bayar denda. Ya. Iya, kalau lagi berlebihan uang mau nyumbang negara ya sudah nggak usah pakai biar bisa bayar denda. Ya udah gitu aja. Tapi secara esensial ya, apalagi kita dalam posisi sampai memaksakan itu sebuah kejahatan kemanusiaan gitu. Karena poros kita adalah menyadari sepenuhnya setiap tarikan hembusan nafas yang merdeka ya. Gitu Pak, clear? ya karena tadi saya datang memang pakai masker. Iya nggak apa-apa. Karena kebetulan keluarga istri saya dan anak saya masih di rumah sakit karena COVID gitu ya. Nah, ya saya sih positif negatif. Kalau positif juga nggak apa-apa, saya rangkul nanti Pak. Jadi sudah diwanti-wanti dari rumah. Pokoknya kalau ketemu kerumunan harus pakai masker. Iya. Ya. Jadi gini ya, penyakit itu sebetulnya sumbernya banyak ya. Bahkan kalau Anda hidup sendiri pun, tidak bersinggungan dengan orang lain pun, itu tidak ada jaminan Anda kemudian akan sehat. Di dalam kode genetik Anda itu tetap ada namanya benih-benih keberadaan bakteri, virus ya, yang itu menjadi nyata ketika Anda semakin bertumbuh menjadi manusia dewasa. Jadi nggak usah kemana-mana pun, Anda itu sudah bawa virus sama bakteri. Dan kemudian ketika kita sakit, masalahnya bukan ada virus bakteri dari luar saja. Nggak ada apa-apa pun ketika ekosistem di dalam badan Anda itu rusak oleh pikiran Anda, ketakutan Anda pasti sakit. Gitu. Justru ketika Anda pakai masker, Anda merusak ekosistem. Makanya tanyakan kalau bisa betul-betul bertanya kepada sang diri sejati atau kepada tubuh kita. Bos, gue pakai masker itu susah atau menderita atau malah senang? Tanyain. Ya. Kalau kita mau jujur, sel-sel kita itu menderita saat kita pakai masker. Gitu. Nah, soal saudara bapak yang sakit atau kerabat yang sakit, itu kan katanya kena COVID. Ya, bapak taunya dari mana? Surat. Bapak udah buktikan langsung? Nggak ada yang pernah membuktikan. Oke. Nah makanya ya sudahlah, saya memaklumi semua tindakan, semua pilihan. Tetapi semua yang datang ke sini harus beranjak dari sebuah ketidaksadaran menuju kesadaran yang murni, mulai dari hal-hal yang sederhana. Karena begitu kita ada di dalam keheningan, ya, terhubung dengan keilahian, kesehatan segala macam itu menjadi buah yang nyata. Gitu ya Pak.
Terima kasih. Ya. Makanya saya sih, Anda mau kena COVID kek, nggak ada masalah. Ya, saya peluk-peluk aja. Gitu. Nggak ada masalah, jangan ke COVID. Anda HIV aja saya deketin, nggak ada masalah. Ya. Terus masalahnya apa? Ya. Gitu. Oke? Ya. Silakan yang lain. Halo. Baik, ya. Isu berikutnya, apakah dosa itu nyata? Ya. Lagi-lagi, ini ada sebuah titik ekstrim, ya. Kalau kita masih berpegang pada dogma agama, dosa itu sangat nyata. Anda nggak rajin baca kitab suci tertentu, dosa. Ya. Anda lupa memuji Tuhan, dosa. Oke? Nah, karena orang kemudian jengah sama yang begini, loncat ke titik ekstrim yang berbeda. Nggak ada dosa. Ya. Itu cuma alat dari orang tertentu atau lembaga tertentu menakut-nakuti orang supaya tunduk sama dia. Kenyataannya bagaimana? Mari kita selak. Ya. Gini. Ini misalnya saya iseng ya, karena saya sudah merasa kaya raya, nggak butuh sama HP ini, saya lempar aja Mbak Ayu pakai ini. Lemparnya nggak mesta loh ya, pokoknya. Pertanyaan saya, tindakan itu membawa dampak tidak? Itu membawa dampak kepada Mbak Ayu, membawa dampak kepada saya melakukan. Setiap tindakan yang dilakukan tanpa tuntunan kasih murni, tindakan itu mengikuti hasrat egoistik, apalagi dilandasi oleh sebuah keinginan destruktif, maka itu pasti menyerahkan sebuah jejak atau noda di dalam tubuh kita, terutama di tubuh yang kita sebut sebagai tubuh karma, bagian dari tubuh halus yang membungkus jiwa. Segala tindakan yang itu tidak sesuai dengan hukum kasih, dia meninggalkan jejak kegelapan di dalam tubuh karma kita. Itu sejatinya dosa. Ya, gitu loh ya. Nah, di dalam hal ini, ya, sekali lagi ini kaitannya dengan masker. Kalau Anda menggunakan masker, ya, bukan karena sebagai siasat saja, tapi betul-betul Anda merasa itu kebenaran, Anda berdosa. Apalagi sampai kemudian kita sesat, ya, dipaksain, badan gak nyaman, dipaksain, dosa. Kata siapa kagak dosa? Karena kita melawan hukum alam. Ya, gitu loh. Jadi dosa itu ada tidak? Ada. Karena setiap tindakan itu pasti punya dampak atau punya konsekuensi. Kalau setiap saat kemudian Anda menjadi konsisten berbuat kesalahan dalam arti berbuat yang sesuai dengan hukum kasih, tubuh karma Anda menjadi semakin penuh noda. Itu namanya Anda banyak dosa. Ya, oke, bisa dimengerti. Lalu bagaimana kalau kita sudah kadung banyak dosa? Itulah pentingnya laku spiritual untuk memurnikan jiwa. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada meditasi yang terakhir di kajian kali ini. Halo, silakan, boleh. Setelah sedikit mendapat pencerahan ini, jadi pertama penasaran sebenarnya asalnya para penghuni entitas bawah, maksudnya seperti siluman, iblis, atau mungkin ada yang mengatakan kan ini sesuatu yin dan yang, jadi yang dia apa? Apakah memang benar ada yang namanya energi positif, apapun namanya force apa, dan ada dark force, atau sebenarnya mereka ini juga punya potensi untuk bertobat dan kembali istilahnya menjadi murni dan naik level? Terima kasih dulu. Terima kasih. Ya, gini. Ketika kita sebagai manusia, ya, itu hidup mengikuti keangkaran murkaan di dalam diri, ya, meninggal, kita akan ada di dimensi mana?
dimensi bawah. Kemudian ya, lewat sebuah proses kita membakar jejak dosa kita di dalam penderitaan di sana, kita terlahir kembali. Dikasih kesempatan kedua. Ternyata kita belum kapok membuat pola yang sama lagi. Kembali kita hidup di dalam keangkaran murkaan. Kita masuk ke mana? Kalau itu berulang kali, itu akan menempatkan kita di dalam posisi yang konsisten sebagai penghuni sama. Kita bertransformasi dari manusia menjadi misalnya iblis. Oke. Ya. Jadi kita manusia pun itu bisa turun menjadi iblis kalau kita memilih seperti itu. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau ada iblis, ya, penghuni dimensi bawah, dia memang secara natural karena sudah melakukan sebuah fase yang panjang, kan angkara murkanya dominan, pasti cenderung untuk berangkara murka. Tetapi pertanyaannya, iblis itu punya realitas ilahi nggak di dalam dirinya? Punya nggak dia sejati? Punya. Ketika pada satu titik, satu momen dia jenuh dengan penderitaannya, dengan keangkara murkaannya, dia memilih untuk memulihkan jiwanya. Bisa nggak dia naik menjadi malaikat? Bisa. Ya, jadi ini sebetulnya hanya tentang evolusi setiap jiwa, bukan harus ada, nggak ada. Ini hanya probabilitas yang memang itu menjadi bagian dari kehidupan jagataya ini. Jadi adanya makhluk-makhluk macam-macam dimensi itu adalah realisasi probabilitas tadi. Ya, setiap orang itu dikasih kesempatan begini-begini, kalau hasilnya begini nanti begini, kalau ini begini, gitu loh. Ya, bisa dimengerti ya, coba ya. Apakah mungkin nanti kalau orang kemudian ya hidup di dalam kesadaran yang murni semua, penghuni neraka jadi sedikit? Ya mungkin aja, kenapa enggak? Kan nggak harus banyak di sana. Siapa yang mengharuskan? Demi kesetimbangan, kata siapa yang kata? Terus gini lagi ya, Anda tidak mungkin menjadi pahlawan kalau tidak ada iblis, kata siapa? Lawang ketika Anda setia pada diri sejati, Anda nggak usah berantem, Anda sudah jadi pahlawan kok. Anda nggak usah berantem sama siapa-siapa aja, tapi setiap tanah Anda cangkul, Anda pupuk, muncul tanaman, Anda pahlawan bukan? Butuh iblis nggak untuk menjadi pahlawan? Ya butuh cangkul. Ya, keliru kan yang gitu-gitu loh. Ya, oke. Jadi iblis itu atau siapapun penghuni alam bawah itu bukan ditetapkan Tuhan semena-mena dia menjadi itu lalu dia menderita, bukan. Itu adalah buah dari evolusi jiwanya sendiri yang dia pilih dengan pilihan bebas, pilihan sadarnya dia. Oke, itu keadilan. Ya, yang gak adil itu kalau Tuhan iseng. Jadi malaikat, kamu berbahagia sepanjang jam. Jadi iblis, kamu tugasnya godain malaikat atau godain temannya malaikat dan kamu menderita sepanjang zaman. Adil atau tidak? Ya nggak adil, gimana ceritanya kayak begitu? Ya itu dongeng, ya faktanya tidak begitu. Oke? Jadi ya kita semua ini sekarang manusia, ya. Nah kita semua pada saat yang sama adalah kandidat malaikat, kandidat dewa dewi, sekaligus kandidat siluman dan kandidat iblis. Nah, kita ini punya probabilitas lahir kembali menjadi manusia, punya probabilitas juga menjadi siluman atau iblis, atau menjadi malaikat atau menjadi dewa dewi. Terserah Anda pilih yang oke? Clear ya? Gitu. Jadi tidak ada makhluk yang sejak awal dikutuk oleh Tuhan, ya, kecuali dia memilih untuk menempatkan diri pada posisi tertentu. Siapa yang milih? Diri sendiri. Clear ya? Oke? Baik. Terima kasih, kita masuk kepada sesi hening cipta atau meditasi yang memungkasi acara kali ini. Silakan siap-siap.